Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asa'a ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang enggak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang enggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu
takbihun litil kal mungkar atau litil kal mungkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak. Ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang Habib didikte makhluk, kan gak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu.
Ya bagus lah. Kenapa? Oh nak rukun malah ra bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang tuh yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqat atlaqoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an aku nalaka abdan, wa kafani fakhron an takuna li robban. Ya Allah, betapa sialnya saya, andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama.